Perkenalkan, nama saya Jessica Bilian Sakti, NIM C1I 018031. Dan sekarang saya akan menjelaskan mengenai what is the role of knowledge management and knowledge management programs in business, atau yang kita artikan ke dalam bahasa Indonesia yaitu apa sih peran manajemen pengetahuan dan apa programnya di dalam bisnis saat ini. Jadi, manajemen pengetahuan mengacu pada serangkaian proses bisnis yang dikembangkan di sebuah organisasi ataupun perusahaan. Nah, itu tuh untuk membuat, menyimpan, mentransfer, dan menerapkan pengetahuan yang dimiliki. Nah, kita juga harus mengingat bahwa berkomunikasi dan berbagi pengetahuan menjadi semakin penting. Kita hidup di dalam ekonomi informasi di mana sumber utama kekayaan dan kemakmuran adalah produksi dan distribusi informasi dan pengetahuan. Selain itu juga kita bisa tahu nih kalau sebenarnya peran si manajemen pengetahuan ini sangatlah penting di dalam sebuah perusahaan ataupun organisasi karena dapat meningkatkan gagasan, kompetensi, inovasi, pemikiran, dan keahlian di dalam perusahaan ataupun organisasi. Lalu yang dapat membuat si perusahaan ataupun organisasi ini berjalan dengan baik dan terarah itu juga salah satu manfaat dari si manajemen pengetahuan. Selain itu, kita juga harus tahu apa aja nih manfaat dari manajemen pengetahuan. Yang pertama itu ada menciptakan pengambilan keputusan yang lebih tepat. Nah, kita tahu kan kalau misalnya setiap keputusan itu bakalan lahir ataupun muncul dengan pemikiran yang sangat matang. Nah, karena itu diputuskan berdasarkan berbagai pertimbangan penting berdasarkan pengalaman dan informasi yang sudah ditinjau dari berbagai macam aspek penting. Nah, selain itu juga manfaat yang kedua yaitu untuk meningkatkan layanan pada pelanggan. Nah, karena di sini yang memberikan layanan itu bukan cuma customer service ataupun tugas dari marketing, tapi di sini tuh juga menjadi tugas bagi seluruh anggota yang ada di perusahaan tersebut ataupun di organisasi. Nah, terus ada pula untuk meningkatkan efisiensi pada proses dan cara kerja. Nah, dengan begini kita tuh bisa meningkatkan hasil kerja yang lebih baik lagi. Lalu yang selanjutnya itu manfaatnya adalah untuk menambah jumlah jasa ataupun produk. Nah, pada umumnya tanggung jawab untuk selalu berinovasi adalah tugas dari bagian pengembangan dan penelitian saja. Tapi dengan kita menerapkan proses manajemen pengetahuan ini, maka tidak hanya menjadi tugas dari bagian atau divisi itu aja, tapi bisa menjadi bagian tanggung jawab dari semua kelompok ataupun semua orang yang berada di dalam organisasi ataupun perusahaan itu. Nah, lalu manfaat yang selanjutnya itu ada menghemat kebutuhan biaya dan waktu. Karena sumber pengetahuan yang memadai dan terstruktur itu udah ada, jadi organisasi ataupun perusahaan akan lebih mudah untuk menerapkan pengetahuan guna perbaikan berbagai konteks. Selanjutnya, untuk meningkatkan aset pengetahuan. Nah, bisa mendukung proses kreativitas dan juga mengembangkan berbagai inovasi. Lalu seluruh karyawan ini juga diharapkan dengan penguasaan manajemen pengetahuan bisa meningkatkan kompetensinya. Selanjutnya, meningkatkan kemampuan beradaptasi. Kalau misalnya kita dapat menguasai pengetahuan manajemen atau knowledge management ini, kita dapat dengan mudah untuk beradaptasi dengan pekerjaan ataupun orang-orang baik yang ada di lingkungan organisasi tersebut ataupun di luar juga. Kesuksesan sebuah organisasi untuk memenangkan kompetisi bisa dilakukan dengan cara merancang dan mengaplikasikan strategi secara tepat. Nah, knowledge management merupakan strategi unggul yang bisa diandalkan di dalam sebuah organisasi ataupun perusahaan. Setiap organisasi harus bisa melakukan eksplorasi sumber daya, pengetahuan, sekaligus kapabilitas yang dimiliki organisasi. Nah, di zaman saat ini persaingan bisnis itu sangat semakin ketat. Nah, manajemen pengetahuan yang mungkin saat ini bisa dibilang memadai, bisa jadi di masa mendatang akan menjadi usang ataupun tidak terpakai lagi. Maka dari itu, perusahaan ataupun organisasi harus terus berinovasi
Karena berinovasi itu merupakan kunci manajemen pengetahuan bisa terus mendukung keberhasilan dari sebuah organisasi ataupun perusahaan. Demikian yang bisa saya jelaskan mengenai manajemen pengetahuan atau knowledge management ini. Kurang lebih mohon maaf. Terima kasih.